Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu kama qala al-hadis. Pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tentang masalah tajwid. Yang saat ini kita bahas pertama yaitu sofarun mustadirun. Tanda bulatan kecil yang ada di atas huruf yang tidak berfungsi. Di dalam Al-Quran banyak sekali tanda-tanda seperti itu. Kalau kita tidak mempelajari, kurang begitu mengetahui, dan akhirnya pembaca pun salah. Salah satunya kita bahas bersama. Kita beri nomor, kolom nomor. Kemudian kolom kedua kalimah aslinya, kolom ketiga surat dan ayat berapa, kemudian cara membacanya. Yang pertama adalah nomor 1, kalimat aslinya la tai asu, ta alif, itu di atasnya ada tanda bulatan kecil. Atau la yai asu, ya alif ya, tapi tidak berfungsi. Di atas alif ya alif, di atasnya ada bulatan kecil. Itu terdapat pada surat Yusuf, ayatnya ayat 87. Tulisannya aslinya seperti itu, la yai asu, pembacanya la yai asu, la tai asu. Jadi alifnya tidak berfungsi, la tai asu. Ini yang pertama. Yang kedua, tulisan aslinya lisai'in, lam sa alif. Nah, lisa itu ada alifnya, kemudian ya, kemudian hamzah kasrotan, lisa'in. Surat Kahfi terdapat pada surat Kahfi ayat 23, nanti dicari. Dibaca atau pembacanya lisa'in. Jadi alifnya serta tanda di atasnya tidak berfungsi. Alifnya tidak berfungsi sama sekali. Lisa'in. Yang ketiga adalah wa malaihi. Kalau kita baca aslinya, la ada alif, kemudian ada tanda bulatan kecil. Wa malaihi kalau kita baca aslinya. Itu terdapat di dalam surat Az-Zukhruf, juga di dalam surat A'raf, juga terdapat di dalam surat Yunus. Nanti dicari. Cara membacanya wa malaihi. Jadi itu lam alifnya karena tidak berfungsi, akhirnya cara membacanya wa malaihi. Tidak wa malaihi, tapi wa malaihi gitu. Yang keempat adalah kata atau kalimah liar buah. Itu ada wa, itu ada alif, kemudian ada tanda bulatan kecil. Kalau tidak tahu membacanya ya liar buah karena ada alif. Terdapat surat Ar-Rum ayat 39. Nah, cara membacanya liar buah. Buahnya tidak dibaca panjang. Ini yang keempat. Yang kelima sekarang salah sila, kalau tulisan aslinya, karena ada alif dan di atas alif ada bulatan kecil. Salah sila.
Ini terdapat di dalam surat Ad-Dahr ayat 4. Cara membacanya salah sila, lamnya yang akhir tidak dibaca panjang. Coba nanti diperhatikan surat Ad-Dahr ayat 4. Tulisan dengan cara bacanya berbeda. Yang keenam adalah lafal qawari ro. Ini ro yang terakhir itu ada alif, di atasnya ada bulatan kecil. Nah, ini qawari ro. Kalau tidak tahu seperti itu. Nah, ini menurut ahli Risalatul Qura' wal Hufat. Di dalam ini terdapat dalam surat Ad-Dahr ayat 16. Nah, cara membacanya qawari ro. Qawari ro qawarir. Misalnya seperti terusnya itu. Jadi ro-nya dibaca pendek. Ini contoh-contoh dan masih ada kalimat-kalimat yang lain sama seperti itu. Tandanya huruf atau bulatan kecil di atas huruf yang tidak berfungsi, tidak, karena itu mat tidak menjadi mat, tidak dibaca mat, tapi tidak, maka katakan tidak berfungsi. Kemudian ini semuanya harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah bulatan kecil. Kalau tadi lonjong ya, kalau tadi kecil tapi bulatan lonjong. Sofarun mustatil, lonjong. Nah, bulatan lonjong. Sama kita buat kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian ini kalau itu wasol itu tidak difungsikan. Tetapi kalau wakof tetap difungsikan. Huruf yang ada lonjong atau bulatan lonjong di atasnya, kalau ini diwasolkan tidak dibaca, tetapi kalau diwakofkan tetap dibaca panjang. Contoh 1, ana itu alif, nun alif, alif hamzahnya yang akhir, ana itu terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Kalau wasol terus, ana tidak apanya, alif tidak berfungsi, panjang tidak berfungsi, tetapi kalau diwakofkan itu tetap berfungsi. Dilihat surat Al-Kafirun ayat 4. Nah, ini ana kalau diwasolkan tidak berfungsi matnya, tetapi kalau diwakofkan berfungsi tetap biasa. Yang kedua, contoh lakinna, nah yang akhir itu ada di atas alif ada bulatan lonjong. Terdapat pada surat Kahfi ayat 38. Kalau diwasolkan diteruskan pembacanya lakinna, huwa aqrabu, misalnya teruskan seperti itu. Tetapi kalau diwakofkan tetap biasa lakinna. Nah, ini. Yang ketiga adalah lafal az-zununa. Nah, tulisan seperti itu. Al-Ahzab ayat 10. Kalau diteruskan, diwasolkan, bacanya az-zununa kama, misalnya seperti itu. Tetapi kalau diwakofkan tetap az-zununa. Ini ada tanda bulatan lonjong, bukan bulatan kecil ya. Kemudian yang keempat contoh qawariro. Nah, ini ada bulatan kecil lonjong di atasnya surat Ad-Dahr ayat 15. Kalau yang tadi awal itu ayat 16, kalau di sini ada bulatan lonjong itu adalah ayat 15. Kalau diwasolkan, diteruskan dibaca qawariro, qawari. Ini. Tetapi kalau diwakofkan tetap dibaca panjang. Qawariro. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan apabila kita membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita baca dengan ilmu yang benar, diterapkan dengan benar, insya Allah kelak di dunia itu akan menjadi teman ketenangan jiwa,
kemudian di dalam kubur menjadi penglibur, kemudian di padang mahsyar akan menjadi penerang, sedangkan di akhirat kelak akan menjadi syafaat. Allahumma amin. Kiranya itu kalau ada benarnya dari Allah, tapi kalau ada kekurangan dari saya pribadi, semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan memberikan ampunan kepada kita bersama. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi